Yep, berarti ya esok Nah, sekejap. Oh, kalau laptop keras ya. nah ini ada terdengar suara lo. Yang tadi nggak Itu pakai ada, woy. interface, berarti pakai HP. Apa? Pakai, jadi mah aku yang belum mulai suaranya pakai HP. Nah, Nah, ngomongnya pakai laptop. oke. Ini udah rekam. Nah, Gimana? gue gimmick. Hmm. Sebenarnya dan semuanya dan gini. Selamat sih jalan. Gak usah pakai selamat-selamat. Aku langsung kayak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Syifani Satara dengan NIM. Habis itu, baik, sekarang aku akan menjelaskan tentang insomnia berdasarkan perspektif seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrini dengan nomor 5 11 21 3081 dari kelas A3 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, baik, di sini akan diskusi mengenai analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangan. Nah, jadi di Indonesia masalah kesehatan mental itu masih menjadi isu yang cukup serius karena banyak orang yang waktu Zoom-nya habis itu belum. 10 menit lagi nggak sih? Bisa nggak sih? Gua aja cuma 2 menit, bayangkan kan? Oh ya, bilang lagi belum. Berarti masih bisa nih. Masih bisa, Mas. Keluar notifnya besar. Apa ulang aja? Apa ulang aja biar nggak ulang-ulang lagi. Tapi ini lama Buat sih. link baru. Coba dong. Ya udah, yuk, yuk, Yang bilang. baik. Bilang Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Cisha Anggraini dengan NIM 2511 3138 dari kelas ketiga. Terus kan ini kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya akan mendiskusikan bersama saudara Syifa mengenai analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai situasi kesehatan mental tersebut. Nah, di Indonesia, masalah kesehatan mental masih menjadi isu yang cukup serius eh, karena masih banyak orang mengalami stres, kecemasan, atau depresi tadi enggan mencari bantuan karena takut yang jiwa oleh masyarakat. Padahal eh, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, kasus yang kami bahas menggambarkan seorang remaja atau mahasiswa yang mengalami stres ringan akibat tekanan hidup. Namun, karena ia takut mendapatkan stigma negatif jika pergi ke rumah sakit atau berkonsultasi dengan psikolog yang memilih memendam masalahnya, eh, akibatnya kondisi mentalnya itu semakin parah atau membuat dan mengganggu aktivitas sehari-harinya seperti belajar, tidur, dan hubungan sosialnya sendiri. Nah, berdasarkan analisis nilai kemanusiaan, setiap orang yang mengalami gangguan mental tetap memiliki hak untuk terpilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Nah, mereka tidak boleh dikucilkan atau diperlakukan
berbeda hanya karena kondisi mental yang mereka alami. Nah, misalnya em, mereka mendapatkan perlakuan buruk dikarenakan mereka mencoba berobat ke dokter dan mereka mendengar pendapat dari kawasan sosialnya seperti teman-temannya. Misalnya kayak si Anu itu kemarin pergi berobat nih ke rumah sakit jiwa, mungkin dia udah gila. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, di awal misalnya kalau misalkan dari nilai empati, penderita gangguan mental itu sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sikap sederhana seperti mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan semangat, dan mendukung mereka untuk damping profesional itu sangat penting dalam proses pemulihannya. Nah, kalau misalkan dari sisi kepedulian sosial masyarakat, itu perlu menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Karena lingkungan itu sangat penuh stigma dan diskriminasi yang membuat penderita semakin takut terbuka dan memiliki perasaan untuk menyendiri. Kemudian dari nilai tanggung jawab, menjaga kesehatan mental bukan hanya tugas individu, tapi juga keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Semua pihak memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang sehat secara psikologis. Lalu ada berdasarkan analisis mengelola, masih banyak perilaku negatif masyarakat seperti menghina penderita gangguan mental, lalu melakukan cyberbullying, body shaming, dan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Nah, perilaku tersebut dapat memperburuk kondisi mental seseorang hingga menimbulkan depresi berat akan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu menggunakan media sosial secara bijak dan lebih baik kondisi psikologis orang lain. Lalu, eh, dari sisi hukum, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang melindungi kesehatan mental masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini menjamin hak penderita gangguan mental untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari bebas diskriminasi maupun kekerasan. Nah, selain itu terdapat juga Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penggunaan media sosial agar tidak digunakan untuk penghinaan cyberbullying ataupun ujaran kebencian. Pelaku bullying media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu secara ilmiah atau sains, gangguan kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan di otak sehingga memicu depresi, kecemasan, dan gangguan emosi. Lalu perkembangan teknologi sebenarnya memberikan manfaat karena masyarakat bisa mengakses layanan konseling online dan edukasi kesehatan mental dengan lebih mudah. Namun di sisi lain, media sosial itu juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan penyebaran informasi yang tidak akurat seperti melalui cyberbullying tadi. Nah, selain teknologi, seni juga dapat digunakan sebagai media edukasi kesehatan mental seperti poster, film, musik, dan drama. Nah, itu dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi stigma terhadap gangguan mental. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, yaitu mengadakan edukasi kesehatan mental secara rutin di sekolah, kampus, dan masyarakat, lalu meningkatkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, lalu menggunakan media sosial untuk kampanye anti stigma kesehatan mental, dan mempermudah akses layanan konseling online dan layanan kesehatan mental digital. Jadi, kesimpulannya, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan mental harus dikurangi agar masyarakat tidak takut mencari bantuan. Lalu dibutuhkan lalu dibutuhkan kerjasama
Iya. Antara individu dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Nah, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Menurut Saudari Syifa, apakah materi tadi itu Baik, untuk pemaparan materinya sudah jelas. Tapi di sini aku mau bertanya. Tadi kan udah dijelaskan kan bahwa kalau banyak tuh orang takut pergi ke psikolog atau rumah sakit jiwa itu karena mereka itu takut dicap gila. Nah, menurut kamu tuh bagaimana cara kita mengubah pola pikir masyarakat yang seperti itu? Nah, mungkin terima kasih atas pertanyaan Syifa. Jadi menurut aku itu untuk cara mengubah pola pikir masyarakat itu adalah melalui edukasi dan em, kayak seperti ke kampus, sekolah atau masyarakat. Nah, bisa juga melalui media sosial. Nah, karena sebenarnya gangguan mental itu sama seperti penyakit fisik yang sering ditangani. Jadi masyarakat harus memahami bahwa pergi ke psikolog bukan berarti seseorang itu gila, tetapi bentuk kepedulian terhadap kesehatan dirinya sendiri. Nah, mungkin itu dari jawaban aku, Syifa. Apakah cukup? Kamu masih ada yang mau ditanyakan ini? Baik, aku rasa untuk pertanyaannya dan jawabannya sudah cukup. Terima kasih sudah menjelaskan. Baik, sama-sama Syifa. Mungkin sekian, bisa ya satu aja, ya 1 menit aja. Iya, ini ya udah habis waktunya less than 1 minute tuh. Ya, kayak mana nih, ini aja kumpulkannya. Ya, itu mau ulang lagi, buat link baru. Ya, aku